Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu ila kafatil anam syahadatan tunjina min adabi jahannam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairil anam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fi sabilillah bisaybil mujahadati bil hikmati wal kalam wa ba'du. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala nabiyyuna sayyiduna wa habibuna wa maulana Muhammad ya bunayya wa jalika min sunnati wa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala aydan innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahu maulana azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kita hormati, yang kita muliakan Al-Mukarram Pangersa Bapak Haji Abdurrahman SE beserta ibu dan keluarga selaku Sohibul Bait pimpinan Majelis Dzikir Al Hayat RT 03 RW 07 Komplek TNI AD di Bekang Cibarusa Asri. Kita doakan beliau dan keluarga semoga oleh Allah dikaruniai umur yang panjang yang barokah, selalu diberi sehat wal afiyah, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala urusannya, dihasilkan maksud-maksudnya, dan mudah-mudahan putra putrinya, cucu-cucunya oleh Allah dijadikan orang-orang yang solih dan solihah, dan mudah-mudahan beliau selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga yang saya hormati segenap para asatidz, para guru-guru, para sesepuh, Bapak Haji, Ibu Hajah yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu,
tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Segenap bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majlis Zikir Al-Hayat, jamaah Maulid Nabi, tak lupa pula yang saya banggakan, yang saya cintai, segenap para pemuda, para pemudi, khususnya pemuda tim Hadroh Al-Lutfi SSI Gardu Kulon. Kita doakan semoga mereka semuanya oleh Allah dijadikan generasi penerus yang handal, generasi penerus yang memiliki iman yang kuat, akhlak yang baik, yang berguna bagi agama dan bangsa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bersyukur kita kepada Allah pada malam ini, malam Ahad, memasuki malam tanggal 3 di bulan Rabiul Akhir 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 5 Oktober 2024. Pada malam ini kita oleh Allah dikumpulkan di tempat yang mulia ini, di Majlis Zikir Al-Hayat yang kita cintai ini. Selain memang kita setiap malam Ahad juga sebulan sekali berkumpul untuk membaca sholawat mansub sebanyak 141 kali dan sholawat-sholawat yang lainnya. Dan pada malam ini kita niatkan di dalam hati kita masing-masing untuk merayakan, memperingati hari dilahirkannya Paduka Alam yang mulia baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan dengan barokah sababiyah kita merayakan hari kelahiran beliau, memperingati hari kelahiran beliau dengan niat dan tujuan mengagungkan beliau yang diagungkan oleh Allah yang Maha Agung, dengan niat dan tujuan memuliakan beliau yang diagungkan oleh Allah yang Maha Mulia, juga dengan niat membuktikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah telah mengutus beliau ke alam dunia, sehingga alhamdulillah dengan sababiyah Allah mengutus beliau ke alam dunia, dan hakikatnya kita mendapatkan hidayah dari Allah, sehingga agama Islam yang dibawa oleh beliau sampai kepada kita, dianut oleh kita dan diyakini oleh kita. Agama Islam, mudah-mudahan kita semuanya dengan meninggal dunia membawa agama Islam, mudah-mudahan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas beliau yang mulia, kekasihnya Allah, panutan kita, Paduka Alam baginda tercinta, yang kelak di hari kiamat kita semuanya sangat amat mengharapkan syafaat dari beliau, sangat amat mengharapkan bisa minum dari air telaga beliau yang ada di hari kiamat. Juga untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau, yang mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya, khususnya yang hadir pada malam ini, dikumpulkan oleh Allah di bawah arasnya Allah, ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin wa awliyaillah, bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, dan para kekasihnya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hari kelahiran beliau yang kita rayakan malam ini, beliau adalah manusia yang sangat istimewa, diistimewakan oleh Allah. Beliau panutan kita, beliau oleh Allah dijadikan suri tauladan bagi kita untuk kita contoh akhlak dan ibadahnya. Dan salah satu di antara tugas beliau
selain membawa agama Islam, juga adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sebagaimana beliau telah bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah ke alam dunia liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, juga anak cucu kita, keturunan kita, oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah, diberikan pertolongan untuk bisa dapat mencontoh akhlak beliau yang mulia. Karena dengan mencontoh akhlak beliau, insya Allah kita akan dapat meraih kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Beliau akhlaknya sangat mulia, beliau akhlaknya sangat luhur, beliau akhlaknya sangat agung. Keluhuran akhlak beliau, kemuliaan akhlak beliau, keagungan akhlak beliau dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah berfirman kepada beliau, innaka la'ala khuluqin azim. Kata Allah, sesungguhnya engkau Muhammad sungguh memiliki budi pekerti, memiliki akhlak yang sangat luhur dan agung. Maka pantas beliau oleh Allah dijadikan figur, oleh Allah dijadikan contoh, oleh Allah dijadikan pola, oleh Allah dijadikan ikutan, dijadikan suri tauladan yang paling baik untuk dicontoh oleh segenap umat manusia di alam dunia yang ingin meraih kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Sehingga dalam Al-Quran surah ke-33, yaitu surah Al-Ahzab juz 21 ayat 21, Allah telah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Ayo sambil minum nyantai-nyantai, itu jeruknya, makanannya dimakan. Sebelum saya melanjutkan tausiah saya, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan salam dari guru kita Al-Habib Helmi bin Yahya. Beliau tadi WA ke saya, mohon maaf sepertinya beliau malam ini tidak bisa hadir karena posisi beliau masih ada di Jakarta, dan beliau titip salam ke saya. Tolong sampaikan salam saya kepada seluruh jamaah yang hadir, berkhusus kepada pimpinan Majelis Zikir Al-Hayat, yaitu Bapak Haji Abdurrahman S.E. dan keluarga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum, sungguh benar-benar telah ada bagimu, fi Rasulillahi, pada diri Rasulullah, pada kepribadian Rasulullah, uswatun hasanah, suri tauladan yang paling baik, liman, bagi orang-orang, kana yarjullaha, yang mengharapkan rahmat Allah, yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, yaumal akhir, pada hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan ia banyak berzikir kepada Allah, banyak menyebut nama Allah. Masya Allah, akhlak beliau sangat luhur. Di antaranya beliau itu orangnya sangat sobar, sangat sobar. Kesobaran beliau luar biasa. Mari kita lihat catatan sejarah mengenai kesobaran beliau. Ketika beliau akan masuk kota Taif, begitu beliau hampir sampai di pintu gerbang kota Taif, beliau bukannya disambut oleh warga masyarakat yang ada di Taif, melainkan beliau disambit, bukan disambut tapi disambit dengan lemparan batu kerikil yang tajam. Karena warga masyarakat Taif sudah terkena hasud dari Abu Jahal, sehingga beliau dilempari tubuhnya yang mulia, tubuhnya yang halus,
dilempari dengan batu kerikil yang tajam oleh seluruh warga masyarakat Taif sampai beliau meneteskan darah, yang akhirnya beliau membatalkan tidak jadi masuk kota Taif. Beliau balik belakang kembali oleh karena beliau merasa lelah, merasa capek. Perjalanan jauh ditempuh dengan jalan kaki dari Mekah ke Taif itu kira-kira beratus kilo itu. Ada yang tahu jarak tempuh dari kota Mekah ke kota Taif? Ya kurang lebih sekitar 500 kilo. Ditempuh dengan jalan kaki, begitu sampai bukan disambut dengan makanan, dengan jeruk, dengan salak, dengan minuman, dengan kopi, dengan agar, dengan bolu dan lain sebagainya. Kita mah enak di sini sambut sama Pak Haji tuh dengan makanan, dengan tolak al-badru. Rasulullah disambit dengan lemparan batu. Berdarah beliau tubuhnya yang mulia. Beliau sudahlah capek setelah melakukan perjalanan yang begitu jauh. Begitu sampai bukan disambut malah disambit dengan lemparan batu sampai berdarah-darah. Akhirnya beliau istirahat di bawah sebuah pohon kurma dan beliau kecapean, tidak terasa tertidur. Tiba-tiba datang malaikat Jibril atas perintah Allah. Kata malaikat Jibril, "Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah." Aku diutus oleh Allah menghadap engkau untuk menawarkan jasa. Apabila engkau mengizinkan, apabila engkau memperkenankan, akan aku angkat gunung-gunung yang ada di sekitar Taif dan akan aku hancurkan, akan aku tibankan kepada warga masyarakat Taif yang telah menyakitimu, yang telah membuat dirimu berdarah-darah karena kamu dilempari oleh mereka. Rasulullah ditawari dengan tawaran seperti ini. Oleh karena beliau orangnya sangat sabar, beliau orangnya tidak pendendam, beliau orangnya sangat pemaaf, selalu memaafkan kepada siapapun yang melakukan kesalahan kepada dirinya, selalu memaafkan kepada siapapun yang menyakiti dirinya. Oleh karena beliau akhlaknya luhur, apa yang beliau katakan kepada malaikat Jibril? Ya Jibril, la taf'al dzalik, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Wahai Jibril, jangan kau lakukan itu. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah ke alam dunia untuk memperbaiki akhlak manusia. Aku diutus oleh Allah ke alam dunia bukan untuk membinasakan umat manusia, bukan untuk membunuh umat manusia, bukan untuk menghancurkan umat manusia. Jangan kau lakukan itu. Coba seandainya tawaran itu diterima oleh Nabi Muhammad, kira-kira itu warga masyarakat Taif yang telah melempari beliau, kira-kira mati semua enggak? Matilah. Gunung-gunung yang ada di Taif mau diangkat sama malaikat Jibril, mau ditinggalkan. Namun sih tinggalkan bahasa Indonesia? Ditibanin ya? Tibanin ya? Dialungkan. Oh dialungkan. Dilemparin, lemparkan. Oh enggak. Oh pokoknya mah gitu yang ngati beren. Sulit doang ngerti mah. Sulit doang ngerti. Tapi Rasulullah malah mendoakan mereka. Wahai Jibril, jangan kau lakukan itu. Bagaimanapun juga mereka adalah umatku. Aku sayang sama mereka. Aku cinta sama mereka. Kalau hari ini kedatanganku ditolak oleh mereka dan mereka menyakitiku, membuat tubuhku berdarah-darah, sabar. Siapa tahu besok atau lusa nanti anak cucu mereka akan menerima kedatanganku. Siapa tahu besok atau lusa anak cucunya akan masuk agama Islam menjadi pengikutku. Kita doakan saja mereka. Tuh Rasulullah kalau diri pribadinya yang disakiti, Rasulullah kalau diri pribadi yang dihina, beliau tidak marah sedikit pun, malah mendoakan. Akhirnya Rasulullah mendoakan orang-orang Taif yang telah menyakiti beliau. Rasulullah angkat kedua telapak tangannya, berdoa kepada Allah, mendoakan orang-orang Taif yang telah melempari beliau dengan batu sampai beliau berdarah. Dan
Doa beliau saat itu diamini oleh malaikat Jibril. Apa kata beliau? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku, orang-orang Taif yang telah melempari aku dengan batu, yang telah menyakiti tubuhku. Berikanlah hidayah kepada mereka ya Allah. Karena sesungguhnya mereka belum tahu bahwa aku ini membawa kebenaran agamamu. Begitu keluhuran akhlak Rasulullah. Coba kalau umpama kita nih, kita mau masuk Be'ang umpama, bukan disambut dengan makanan, tapi oleh orang-orang Be'ang kita dilempari dengan batu. Nah, sampai berdarah-darah kita nih. Tiba-tiba turun malaikat Jibril ke kita nih. Umpama, tapi nggak bakal mungkin. Emang siapa kita? Umpama aja, kata malaikat Jibril, kamu sakit ya? Iya sakit. Saya dilempari sama orang-orang Be'ang. Bagaimana kalau umpama nih, Be'ang ini saya hancurkan, berikut orang-orangnya. Iya benar. Udah habisin, jangan disisain. Kalau kita tuh, Rasulullah nggak begitu, karena beliau akhlaknya luhur. Masya Allah, beliau sangat sayang kepada umatnya, beliau sangat cinta kepada umatnya, beliau sangat belas kasihan kepada umatnya, beliau sangat mengharapkan agar umatnya semuanya beriman kepada Allah, selamat dari neraka, masuk ke dalam sorga. Sebagaimana dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya, bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang-orang mukmin, terhadap orang-orang yang beriman, raufur rahim. Rasul itu sangat belas kasihan, sangat penyayang. Yuk kita lihat bukti yang sangat akurat, otentik, bukti cinta kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Rasulullah panutan kita, beliau menjadi manusia besar bukan karena dibesar-besarkan oleh umatnya. Rasulullah panutan kita, idola kita, ikutan kita, beliau menjadi manusia besar bukan karena harta kekayaannya yang berlimpah ruah, bukan karena pangkat jabatannya yang tinggi, tapi karena keluhuran akhlaknya, kemuliaan akhlaknya. Beliau itu rumahnya kecil, tidurnya saja di atas pelepah daun kurma, kadang-kadang sampai berbekas di pipinya yang mulia. Sarapan paginya seteguk air jam-jam, sepotong roti, kadang-kadang sebutir korma. Nah, di tengah-tengah kemiskinannya, Allah menawarkan kepada beliau, hei Muhammad, katakan saja apa yang kau mau. Katakan kepadaku, kata Allah, pasti aku akan memenuhinya. Jika engkau ingin menjadi manusia terkaya sealam jagat raya, maka aku, kata Allah, akan menjadikan gunung Uhud menjadi bukit emas untukmu. Maka engkau akan menjadi manusia terkaya sealam jagat raya. Katakan saja jika kau ingin itu. Jika engkau ingin menjadi raja di raja, raja di atas raja, bahasa Inggrisnya king of king, king of king, raja di raja, maka aku akan menjadikanmu raja sealam jagat raya. Rasulullah ketika oleh Allah ditawari dengan tawaran-tawaran seperti ini, beliau malah menangis seraya mengatakan, ijan ya Rabb, la arda wa wahidum min ummati finnar, la arda wa wahidum min ummati finnar, la arda wa wahidum min ummati finnar. Ya Allah, ya Rabb, apapun yang engkau tawarkan kepadaku, apapun yang akan engkau berikan kepadaku, berikan saja kepadaku. Aku kekuasaan yang luas, harta yang tak ternilai, tapi ya Allah, ya Rabb, semuanya itu tidak akan membuat hatiku senang selagi aku mendengar ada umatku yang dibakar di neraka. Masya Allah. Yang beliau inginkan umatnya selamat dari neraka, semuanya masuk surga. Makanya beliau berjuang siang, malam, pagi, sore, tidak mengenal lelah, ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Beliau mengajak umat manusia, ayuhan nas, qulu la
Muhammadur Rasulullah. Ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, pagi, siang, sore, malam, tidak mengenal lelah. Beliau berdakwah mengajak umat manusia, wahai sekalian manusia, ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku adalah utusan Allah. Masya Allah. Nah, coba kalau kita nih, kembali ke kita. Kalau umpama kita nih hidup lagi susah, miskin papa, melarat, ya untuk makan saja susah. Hari ini makan, besok enggak, kadang-kadang pagi makan, sore enggak. Itu pun pemberian dari orang lain. Kita hidup susah, tiba-tiba datang malaikat Jibril lagi kepada kita nih. Umpama misalnya jikalau apabila seandainya, tapi mal mungkin datang malaikat Jibril, ini ada salam dari Allah untukmu. Kata Allah, kamu pengen apa? Pengen kaya enggak? Kira-kira kita jawabnya apa enggak? Iya benar-benar pengen kaya dari dulu ini. Wah. Kalau kita tuh, Rasulullah malah menangis. Ternyata tawaran harta yang berlimpah ruah tidak menggiurkan hati beliau. Tawaran kekuasaan yang luas yang diberikan oleh Allah kepadanya juga tidak menggiurkan hati beliau. Yang beliau inginkan umatnya selamat dari neraka dan semuanya masuk surga. Itu sebagai bukti cinta Rasulullah kepada umatnya. Dan cinta beliau kepada umatnya bukan hanya di dunia, nanti di akhirat. Manusia pertama yang akan dibangkitkan oleh Allah dari kuburannya dan dijemput oleh malaikat Jibril Mikail dibawa ke surga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibawalah Nabi Muhammad, dikawal oleh malaikat Jibril dan Mikail, dibawa ke surga. Di dalam surga semua fasilitas serba ada. Pengen apapun ada, tanpa harus bersusah payah, tanpa harus capek. Di hati baru pengen jeruk udah ada di depan, tuh kan? Ini baru di dunia ini udah ada jeruk. Ada, masya Allah. Tapi Nabi Muhammad kelihatan seperti orang bingung gitu, seperti orang bingung. Akhirnya ditegur sama Allah, Muhammad, kamu sepertinya ada sesuatu. Betul ya Rabb. Pengen apa kamu? Di surga semuanya udah ada, kamu tinggal nikmati. Ya Rabb, kalau engkau izinkan, aku ingin kembali ke dunia, ingin melihat umatku. Aku ingin melihat umatku, ingin mendoakan umatku dikala mereka sedang melintas di atas sirat. Aku ingin mendoakan supaya mereka selamat, jangan sampai jatuh ke neraka. Akhirnya kembali lagi tuh, udah masuk surga, pengen kembali ke dunia. Tuh bela umatnya nanti begitu. Coba kalau umpama kita nih, kita nih dibawa ke surga sama malaikat Jibril Mikail, yang lain masih pada masa. Kira-kira kita mikirin teman kita enggak? Mikirin murid kita enggak? Mikirin tetangga kita kayak bodoh, anu penting mah aing sang surga. Nah kita, Rasulullah enggak begitu. Rasulullah sangat cinta kepada umatnya, memikirkan umatnya. Yuk kita buktikan kecintaan kita kepada Nabi Agung, Nabi besar Muhammad. Dan malam ini kita merayakan Maulid Nabi, merayakan kelahiran beliau sebagai bukti cinta kita kepada beliau. Karena kita cinta, sehingga kita merayakan malam ini. Di samping kita niatnya mengagungkan beliau, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, man azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman. Barang siapa yang merayakan peringatan Maulid Nabi, mengagungkan Maulid Nabi, mengagungkan hari kelahiran Nabi, la yakhruju minad dunya illa bil iman, kata Sayyidina Ali. Dia tidak akan keluar dari alam dunia kecuali membawa iman. Artinya akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, akan menjadi ahli surga. Mudah-mudahan Pak Haji Abdurrahman selaku Sohibul Bait yang menyelenggarakan acara Maulid Nabi pada malam ini mudah-mudahan diberkahkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan sekeluarga semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, menjadi ahli surga. Di surga kita bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian
tausiah Maulid Nabi pada malam ini yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Maka sebagai tanda bahwa kita cinta kepada beliau, kita memperbanyak membaca sholawat kepada beliau. Jangan lupa minimal pagi 10, sore 10, itu minimal. Sekurang-kurangnya syukur-syukur sih bisa bersolawat secara istiqomah tiap hari 100 atau 141 atau 1001 dan seterusnya. Semakin banyak kita bersolawat kepada beliau, maka kelak di hari kiamat kita akan semakin dekat duduk bersama beliau dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, mengamalkan sunnahku, faqad ahabbani, maka sungguh ia benar-benar telah mencintaiku. Wa man ahabbani, dan barang siapa yang telah mencintaiku, kana ma'i fil jannah, maka adalah ia akan bersamaku nanti di dalam surga. Selain memperbanyak membaca selawat, selain merayakan kelahiran beliau, yuk kita buktikan kecintaan kita kepada beliau dengan cara mencintai ahlul bait beliau, mencintai keluarga beliau, mencintai anak cucu beliau, mencintai juriyah beliau. Jangan sampai di hati kita menyimpan kebencian kepada ahlul bait Rasulullah, kepada juriyah Rasulullah, kepada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul mengatakan, mayuhibbu ahlal bait alamatun bi anna Allah ta'ala wa rasulahu yuhibbuhu. Barang siapa yang mencintai ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu tanda bahwa Allah dan Rasulnya mencintai orang itu. Jadi kalau kita cinta sama Rasul, maka kita cintai keluarga Rasul, keturunan Rasul. Jangan sampai kita bersolawat tapi membenci ahlul baitnya, maka itu artinya sama saja kita berdusta atas solawat yang kita baca kepada Rasul. Karena ada keterangan yang mengatakan, man ahabba ahlal bait faqad ahabban nabi li'annahum habibun nabi, wa man ahabban nabi faqad ahabballah li'annahu habibullah, wa man ahabballah fama'ahul jannah. Barang siapa yang mencintai ahlul bait Nabi, yang mencintai keluarga Nabi, yang mencintai anak cucu Nabi, yang mencintai juriyah Nabi, yang mencintai keturunan Nabi, maka sungguh ia telah mencintai Nabi, karena mereka adalah kekasih